Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ta'alim wa ta'alim wal fadl istifada wa nafa'id fa'il arwah wa ladina wa dikum wa ma'adina wa ma'adikum wa ma'adil muslimin khususan ila Sayyidil Habib Abdullah bin Muslim al-Zahir wa usulihim wa furim wa mutasibina lima jema'in wa idkhul niyatana fi niyatihim wa amalana fi amalihim wa khalaqana fi akhlaqihim wa ulumana fi ulumihim Allah yu'li darajatin fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafatin fi din wa dunya wal akhirah ala hadiniyah wa ala kulli salihah jami'a syamila fi khairati dunya wal akhirah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun wa 'alaika rahimakallah bi'uzlatin min anin nasi wal bu'di anhum wal firari minhum ma wajadta ilaihi sabila. Qala Sayyidina al-Habib Abdurrahman bin Abdullah bil Fiqih wa ma fil liqa'in nasi jadwa siwal liqa' li islahi halin aw li tahsili hikmah wa ma ahsanal insana fi jawfi darihi wa aslamuhu min kulli syarrin wa rabi wa raibati faqad hasaral maslahah fi liqa'in nas fi khaslatain imma talabul ilmi tasta'inu bihi ala suluki tariqil akhirah aw talabul ma'ishatin tu'inuka ala dhalik wala khaira fi liqa'ihim siwa dhalik fala tahrud min baitika illa li salatil jum'ah awil jama'ah aw li majlisi ilmin tufiduhu aw tastafiduhu aw li qada'i hajatin la budda laka minha wala tajid man yakfika fiha wa idha kharajta li hadhihi al-ashya' fatahaffadh fi dhahabika wa iyabika wa muddati julusika li 'ainika wa sam'ika wa lisanika wa qalbika ghayat at-tahaffudh wa asri'ir ruju'ah bidzalik ba'da dhalik wala tas'al an akhbari ahli zaman wala an ahwalihim wa ma hum fihi wa alayhi wala tatatalla lidhalik fa inna aktsaraha aw kullaha mimma yushawwishul bal wa yurithul humumi wal ghumum wa yadkhuluka fil ithmi wal jarah wa yabqa ma'aka atharahu muddata madidah wa rubbama tawalladat minhu syururan adidah fayakfiyal insana ithman wa hamman wa ghamman ma yadkhulu alaihi qahran min ru'yati ahwalihim wa sima'i akhbarihim min ghairi tashawufin wa tatallu'in. Lidzalika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Sayyidina Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, idza ra'aita an-nas marijat uhuduhum wa khaffat amanatuhum wa kanu hakadha wa shabbaka baina asabihi Faqultu ma ta'muruni? Faqala ilzam baitika.
wa amalaka alaika lisanika wa khudh ma ta'raf wa da' ma tunkir wa alaika bi amril khassah wa da' anka amril 'amah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah. Berkata Sayyidina Imam Abdullah bin Husain bin Tahir, wa alaika rahimakallah bil uzlati anin nas. Dan hendaknya wahai segenap orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bil uzlati anin nas, menjauh daripada manusia. Ojo kakan kumpul menungso. Wal bu'di anhum, menjauh daripada keramaian manusia. Jangan sering-sering kumpul seperlunya. Kan gitu. Kumpul seperlunya. Wal firar minhum, apa, lari dari manusia, kabur dari manusia. Jangan banyak kumpul sama manusia. Ma wajadta ilaihi sabila, selagi masih ada jalan. Kenapa sebegitu? Qala Sayyidina Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah bil Fiqih, wa ma fil liqa'in nasi jadwa. Kumpul sama manusia itu tidak ada manfaatnya. Kumpul sama manusia itu tidak ada manfaatnya. Buktinya, tak kasih bukti. Bukti kalau kumpul sama manusia itu tidak ada manfaat. Tidak ada manfaat. Buktinya apa? Ketika Anda tertimpa masalah, Anda ngomong sama manusia, ada jalan keluar enggak? Ada jalan keluar? Tidak ada. Tidak ada jalan keluar. Kadang-kadang malah apa? Kadang-kadang malah dingin. Lo menungso. Ini masalahnya manusia. Anda punya masalah ekonomi, sambat kalian koncomu, sing gua arani konco, kadang-kadang sing diarani sahabat, kadang-kadang dijalui turung ora iso apa-apa. Tidak ada manfaat. Itu tidak ada manfaat. Itu di dunia tidak ada manfaat. Bagaimana nanti di akhirat? Benar, manusia itu ada manfaat nanti di akhirat. Cuman manusia terpilih aja yang punya manfaat di akhirat. Al-baqi, sisanya tidak ada manfaatnya. Kemudian apa? Wa ma fil liqa'in nas jadwa. Ada kumpul sama manusia itu tidak ada manfaatnya. Siwal liqali islahil hal, kecuali apa? Pertemuan untuk memperbaiki keadaan. Memperbaiki keadaan itu gimana? Memperbaiki keadaan agama kita dengan apa? Keluar untuk cari ilmu. Keadaan ekonomi kita, keluar untuk bekerja yang halal. Nah, keluar tujuannya untuk cari ilmu. Hadir majelis taklim, kan gitu. Hadir majelis taklim. Kemudian apa? Keluar untuk apa? Untuk bekerja, mencari rezeki yang halal. Ini islahil hal ini. Kalau kira-kira keluar ini tidak dapat ilmu, kan gitu. Keluar rumah tidak dapat ilmu, malah dapat dosa, tidak dapat rezeki yang halal. Gimana? Mending di rumah. Mending di rumah. Auli tahsilil hikmati, atau untuk mendapatkan apa? Hikmah. Hikmahnya para ulama. Dengan apa ya? Hikmahnya ulama sekarang itu adanya di majelis ilmu, kan gitu. Wa ma ahsanul insana fi jawfi darihi. Tidak ada tempat yang paling bagus untuk manusia selain daripada jawfi darihi. Apa? Di tengah rumahnya sendiri. Wa aslamahu min kulli syarrin wa ribatin. Kenapa? Dia di dalam rumah itu bisa selamat dari apa? Dari keburukan. Bisa selamat daripada keraguan. Selamat dari maksiat.
Apalagi zaman kita sekarang yang di dalam rumah wae angel selamat apa meneh sing ning jopo. Sing ning jero omah iki lho, ora metu. Angel selamat. Apalagi yang apa? Yang di luar. Maksudnya gimana? Maksudnya kita keluar itu harus ada tujuan. Jangan sering kumpul manusia. Sebab apa? Wong niku tiyang niku nek wis klumpuk ora nemu bahasan, gak nemu bahasan jagongan, biasanya mentok-mentok kerasane wong. Iku mentok. Ujung-ujungnya ke sana. Balik-baliknya ngerasani wong. Nah, nek ngerasani wong, maidu wong. Nek wis maidu wong, wis kabeh bongkar-bongkar aib. Nah, kalau sudah bongkar-bongkar aib, akhirnya untuk dosa kabeh. Nah, ini dapat dosa. Makanya itu apa? Jauh dari manusia. Keluar boleh apa wis keluar menyendiri mawon, enak. Ning ndi kono? Ning lor kono. Ning dhuwur gunung. Napa? Topo. Nah. Ning topo kan ngono. Tah ketemu apa? Ketemu ula bocah jagongan karo ula tah karo apa ngono. Jadi apa jangan terlalu sering duduk sama manusia itu, jangan terlalu sering. Ya ini apa? Ini manusia yang tidak bisa memberi manfaat. Kalau misalnya kita khidmah dengan ulama, kita khidmah misalnya kita khidmah dengan para yai, gimana? Sering-sering duduk dengan orang alim. Sebab apa? Seringnya kita duduk dengan orang alim itu dapat menambah cahaya di dalam hati. Kan gitu. Maksudnya apa? Wong-wong sing ra ono manfaate malah banyak mudaratnya. Jangan terus nanti pakai alasan, oh saya ini kumpul manusia ini saya dakwah sama mereka, saya mengajak mereka kepada kebaikan. Iya, sampean ngejak antara dua, sampean ngejak atau sampean dijak sama mereka. Sampean ngejak mereka untuk sholat atau sampean diajak mereka untuk mendem. Nah, wis pilihane loro tok. Nek sampean sing kuat, ya mereka ikut sholat. Nek sampean sing plegak akhirnya ngombe bareng. Ini sudah hal biasa ini, di mana-mana terjadi. Oh, saya dakwah saya dakwah di karaoke. Tempatnya dakwah itu di karaoke. Saya memang dakwah di diskotik. Kalau bukan saya, siapa yang menyentuh mereka? Kalau bukan saya, siapa yang mengajak mereka? Sadar, melek sih, tangis sih. Kita ini kadang-kadang terlalu over apa? Ini halunya terlalu over, halusinasi. Apa? Cuman bayang-bayangan tok, tapi diomong. Dakwah di karaoke, dakwah di diskotik, iya. Sampean nek iso dakwah alhamdulillah, tapi nek gak iso sampean jadi korban prostitusi ya ini. Ini lho. Jadi korban prostitusi, akhirnya baru cekel Satpol PP. Oh, Ustadz Fulan ketangkep basah sama-sama Satpol PP. Nggih. Sudah, yang lempeng-lempeng aja. Kalau kita kuat jalan, tidak kuat ya sudah. Tinggal. Maka dari itu faqad hasaral maslahah fi liqa'in nas fi haslatain. Maka ringkasan manfaat bertemu manusia itu dua hal. Boleh ketemu sama manusia, boleh duduk sama orang, kumpul sama orang, monggo silahkan. Asal jangan keluar dari dua hal. Apa itu dua hal? Yang pertama, imma talabil ilmi tasta'inu bihi ala suluki tariqil akhirah. Yang pertama adalah kumpul sama orang untuk apa? Untuk mencari ilmu, yang mana dengan ilmu tersebut dapat membantu kita untuk berjalan menuju akhirat atau menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Duduk seperti ini tidak apa-apa. Terus mulai ngaji, saya kemarin tuh hasil pengajian kemarin tuh tidak boleh kumpul sama orang.
Akhirnya gimana? Orang mangkat ngaji. Salah. Boleh kumpul sama orang. Syaratnya apa? Syaratnya kumpul untuk thalabul ilmi. Yang mana dengan ilmu tersebut akan membantu kita untuk bisa mencapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu apa aja? Mau saya kumpul untuk apa? Hadir seminar ilmu dagang. Apa? Saya ini mau menjadi pedagang yang sukses. Kalau saya saya ini pengen jadi pedagang yang sukses. Kalau sudah sukses, saya mau bantu majelis taklim, saya mau bantu masjid, saya bantu panti asuhan, saya mau bantu fakir miskin. Nah ini bagus, nggak apa-apa. Saya mau sekolah. Tujuannya apa? Oh, biar saya ini bisa bekerja. Kalau saya bekerja, saya pengen apa? Pengen punya harta dan bisa menginfakkan harta tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala. Enggak apa-apa. Oh, terus dekem ning kamar wae. Ini salah, gitu. Salah. Keluar. Tapi untuk hal yang manfaat, untuk mencari ilmu. Yang mana dengan ilmu tersebut bisa menuntun kita untuk bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Yang kedua, au talabul ma'isyah tu'inuka 'ala dzalik. Yang kedua, keluar untuk mencari ma'isyah. Ma'isyah itu apa? Penguripan. Golek nek cara wong kene golek pangan. Keluar cari makan, yang mana dengan ma'isyah tersebut tu'inuka 'ala dzalik, dapat membantu kamu untuk bisa beribadah, mendekatkan diri kepada Allah. Wong nek gak mangan lemes, nek wis lemes males ibadah, nek wis males ibadah tambah adoh teko pangeran kan ngono. Gimana? Niat keluar dari rumah, kerja, cari rezeki yang halal. Untuk apa? Untuk membantu kita supaya kita ini kuat di dalam beribadah kepada Allah. Ini dua hal ini tok yang diperbolehkan. Wala khaira fi liqaihim siwa dzalik, maka tidak ada kebaikan kumpul sama orang kecuali dua perkara ini. Yo kerja, yo golek ilmu. Fala tahrud min baitika, maka jangan kamu itu keluar dari rumahmu illa li sholatil jam'ah awil li sholatil jum'ah awil jamaah. Jangan kamu itu keluar dari rumah kecuali apa? Kecuali untuk melaksanakan sholat Jumat ataupun sholat berjamaah. Aw li majlisi ilmin tufiduhu aw tastafiduhu, atau kamu itu hadir ke majelis taklim yang mana kamu itu bisa memberikan manfaat atau kamu bisa mengambil manfaat. Sampai iso ngajar. Keluar berarti kamu keluar untuk ngajar. Kalau tidak bisa, oh saya ngajar tidak bisa, berarti berangkat majelis taklim untuk apa? Untuk belajar. Maka dari itu hadis Nabi Muhammad SAW. Hadis Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW bersabda, kun aliman. Jadi wong alim. Jadilah orang alim. Saya bukan orang alim. Aku nek cara dadi wong alim wis kaset. Mur wis tuwa. Ora iso dadi wong alim. Gimana? Au muta'alliman. Enggak bisa jadi orang alim, jadi muta'allim. Muta'allim itu apa? Orang yang belajar. Ngaji. Orang yang belajar atau ngaji. Niki dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kemudian gimana? Aliman, jadi orang alim tidak bisa. Masalah umur, masalah biaya. Muta'alim, oh saya kalau suruh belajar lagi sudah tidak mampu ini saya ini. Polo kalau serak kuat. Ini memori sudah lemah, kan ngono. Di-upgrade ya tidak mampu, kan gitu. Gimana? Kun aliman au muta'alliman.
Tidak bisa. Au mustami'an, menjadi pendengar aja, pendengar yang baik, hadir majelis taklim untuk mendengarkan ilmu. Syukur-syukur ono sing nyantol. Nek ono sing nyantol diamalkan. Pendengar aja. Oh, tidak bisa. Jadi orang alim tidak bisa. Jadi santri gak iso. Pendengar lo gak iso. Oh, tidak bisa. Saya ini waktunya sibuk Saya ini sibuk. Saya tidak punya waktu buat mampir-mampir ke majelis taklim, itu tidak mampu saya. Saya sudah ya berangkat kerja, habis itu pulang capek tidur. Gimana? Kalau kamu sudah tidak bisa menjadi kun aliman, tidak bisa. Jadi orang alim tidak bisa. Muta'alim tidak bisa. Jadi santri tidak bisa. Mustami'an, orang yang mendengarkan ilmu ya tidak bisa. Yang terakhir, au muhibban, orang yang cinta kepada orang alim atau cinta kepada ilmu. Jadilah orang yang cinta kepada orang alim ataupun cinta kepada ilmu. Senang. Nek ono jagong perkara ilmu itu senang. Baca sesuatu yang mengandung ilmu senang. Senajan orang tahu mangkat majelis taklim, orang tahu mangkat majelis taklim, tidak pernah ikut hadir majelis taklim, tidak pernah mendengarkan, tidak pernah apa, gak tahu nyatet, gak tahu apa. Gimana? Tapi dia senang. Tiang niku nek seneng, senajan awake ora mangkat, paling ora duwite mangkat. Ngono lho. Iki wis awake dadi wong alim ya ora, santri ya ora, hadir ora, ngrungokno ora. Wis ora mangkat. Sak bondo-bondone ora mangkat kabeh. Kan ngono. Iki ruwet iki. Makanya itu apa? Rasulullah bilang apa? Wala takun khamisan. Jangan jadi golongan yang kelima. Ya kan papat. Jangan jadi golongan yang kelima. Siapa golongan yang kelima? Alim bukan, santri bukan, mustami tidak mau, menjadi pendengar tidak mau, jadi muhib orang yang cinta kepada ahli ilmi, orang yang cinta kepada ilmu atau orang yang berilmu, ya tidak mau. Ngerengkel lah, isone bantai tok. Ada ulama bilang begini, bukan kapasitasnya untuk apa? Bukan kapasitasnya untuk berbicara ilmu, tapi dia seakan-akan apa? Mengerti ilmu segala-galanya. Kapan ya? Sekarang zamannya. Ini zaman ini banyak seperti itu. Mondok rak tahu, sekolah bolosan, tapi giliran apa? Giliran ono ustad bilang, oh begini-begini, tidak bisa itu. Mondok rak tahu ngomong rak iso. Yang tidak bisa itu kamu. Tidak bisa apa? Sampai yang tidak tahu pinter, tidak bisa pinter. Tidak bisa. Agama itu tidak seperti itu. Agama itu tidak kaku. Nek jarimu, kan ngono. Kan kita punya aturan. Agama ini kan punya aturan. Misalnya, melihat apa? Yang kemarin baru viral, Aceh. Orang yang zina dicambuk, kan ngono. Di Aceh kan orang yang zina dicambuk. Kecekel, dicambuk. Oh, tidak bisa itu. Agama kok kaku. Agama itu mempermudah, bukan mempersulit. Dasmu ngono. Wah, perlu kan ngono. Mondok rak tahu, ngaji rak tahu, hadir majelis taklim gak tahu, sekolah bolosan. Ijeh apa? Komen perkara syariat yang bukan kapasitasnya. Ijeh mending dicambuk daripada dirajam. Ayo, Klendi cambuk merajam, monggo, kerso. Silahkan dipilih, kan ngono. Masih mending dicambuk. Nah ini loh, apa? Jadi orang itu yang cerdas. Rasulullah bilang jadilah orang alim. Kalau tidak bisa jadilah santri. Kalau tidak bisa mustami, rupa pendengar. Kalau tidak bisa menjadi pendengar apa? Orang yang cinta kepada orang yang punya ilmu ataupun cinta kepada ilmu. Jangan jadi yang kelima. Lima itu siapa? Ya mau iku, wong mau iku. Kakean komen, kakean komplain, tapi tidak tahu mangkat. Makanya itu jangan keluar rumah kecuali untuk hadir majelis ilmu, memberikan manfaat atau mengambil manfaat. Au liqadha'i hajatin la budda laka minha, atau untuk memenuhi hajat, untuk menunaikan hajatmu. Apa?
Misalnya dia itu harus apa? Harus beli sesuatu, harus beli obat, harus beli baju, harus beli apa? Yang memang itu harus beli susu, harus apa? Harus beli pampers, harus beli apa? Harus beli obat, harus beli vitamin, harus yang harus apa ya keluar silahkan, bukan kita ini melarang nggak usah keluar gitu. Walam tajid man yakfika fiha, dan tidak ada orang yang bisa mencukupi kamu. Sampean kudu metu dhewe, gak iso sampean ra metu ra iso mangan. Sampean ra metu ra kelambinan. Sampean ra metu ya ora waras-waras, ra iso untuk obat. Gimana ya keluar, cari obat, cari baju, cari makanan, cari susu, cari pampers, keluar ndak apa-apa. Wa idza kharajta li hadhil asya, tapi ingat kalau kamu itu sudah keluar untuk mencari ini semua di qada'il hajah ini tadi, keluar untuk cari ilmu atau memberi ilmu atau mencari ilmu, keluar untuk apa? Menunaikan hajatnya, mau makan, mau apa, mau beli apa susu, mau beli obat. Kalau sudah keluar, gimana? Fatahaffadz fi dhahabika wa iyabika. Maka jagalah pergi dan pulangmu. Pulang pergi harus dijaga. Wa muddati julusik, dan apa? Dan harus dijaga masa dudukmu. Apa yang harus dijaga? Ainika, yang harus dijaga adalah matamu. Wa sam'ika, pendengaranmu. Wa lisanika, lisanmu. Wa qalbika, dan hatimu. Oh ya, tahafud. Puncak daripada penjagaan. Mata dijaga betul-betul, telinga dijaga betul-betul, lisan dijaga betul-betul. Maksudnya dijaga gimana? Ini mata kalau sudah keluar, mata ini kalau sudah keluar jangan jelalatan, lirik ono, lirik ini, delok kono, delok kini, ono sampel lewat bingung karepe dhewe. Ojo jelalatan. Makanya itu manusia itu sebaik-baik hamba itu gimana? Hamba yang paling bagus adalah hamba ketika dia itu berjalan melihatnya ke bawah. Ojo dinglok ngene, jelungup ning kali nggo, ngarepe kali ora arti dinglok ya. Jelungup tambah lain, melihat ke bawah. Tidak usah lirik kanan, lirik kiri, tidak usah, lihat ke bawah. Wasam'ika, jaga ini pendengaran. Jangan mendengarkan sesuatu yang dapat merusak iman kita, merusak akidah kita. Walisanika, jaga lisan kita, jaga lisanmu. Kalau baru keluar jaga lisanmu. Oh, jangan ketemu wong pisuan kemrutuk metu kabeh. Wa qalbika apa? Kalau keluar jaga hati. Ojo kabeh disuudoni kabeh. Delok wong model ngene, wong kok model ngene iki. Oh, saya lebih baik dari dia. Wah, hati-hati. Bahaya. Ghayat tahafud. Ini harus dijaga betul-betul ini. Kalau kamu itu sudah, makanya itu wah penting sekali menjaga ini. Apalagi zaman kita sekarang ini, ya Allah, ya Allah. Zaman kita sekarang ini untuk menjaga ini kok kayak sulit. Lagi betul omah delok sampel. Orang ngenteni ning pasar. Ndak nunggu di pasar ini. Lagi betul omah iki lho, buka lawang lho. Astagfirullah, mulut astagfirullah ngene tapi. Astagfirullah. Sesuk rene neh ta ora ya. Mualah tambah disengaja. Astagfirullah, kok iso kebadul karo kepiye lho. Astagfirullah tapi ngutang ngerti lho. Enggak, harus dijaga, mata ini harus dijaga. Kemudian apa? Wa asra'ir raja'ah ba'da dzalik. Kalau sudah hajatmu terpenuhi, jangan mampir-mampir.
Kalau sudah hajat ini sudah didapatkan, maka cepat pulang. Jangan mampir-mampir. Sebetulnya mampir-mampir kok ketemu setan saya akeh ketemu setan. Kan begitu. Sekarang itu setan itu tidak menakutkan. Nek zaman dia kan kuntilanak, pocong. Sekarang kuntilanak sama pocong itu sudah zaman old itu. Wes gak payu. Saiki wis setan iki masyaallah, bening-bening gak ini. Menggoda iman. Menggoda iman dan menggoda amin. Ini setan-setan ini masyaallah, saya kadang ameh diarani setan. Kok ngono gambare? Ameh diarani menungso, kelakuan kayak setan kan ngono. Serba bingung sekarang ini. Makanya itu jangan lama-lama di luar. Wis jenengan wis paling enak ngono, ternadi ngono. Ternadi mah idul ngono. Aja bunuh diri. Ngono. Tafakur di sana. Ngadem no pikir. Kemudian apa? Kalau kamu itu sudah terpenuhi hajatnya, cepat-cepat pulang. Jangan lama-lama di sana. Wala tas'al an akhbari ahli zaman. Jangan mampir-mampir. Jangan tanya kabar ahli zaman. Maksudnya gimana? Iki sekarang itu yang lagi viral apa ya? Takok-takok. Saiki sing lagi viral apa sih? Aku nek sampean takok sing lagi viral apa dijawab ngrasani wong akhire. Ayo cah kae ngene lho cah kae. Terima ning ngene tok ae kok. Ora apa saiki sing lagi viral kan wong wedok joget-joget. Takok. Sing lagi viral apa sih? Biasa wong wedok. Wong wedok sing model piye sih? Wis sing model ngene iki lho. Akhire apa maksiat meneh, ngono lho. Maksiat meneh. Jangan tanya kabarnya ahli zaman, sudah tutup. Budek. Wala an ahwalihim, jangan tanya keadaan ahli zaman. Enggak perlu tahu. Kamu itu enggak perlu tahu keadaan orang, enggak perlu tahu apa kabar orang. Taunya kabar orang dalam keadaan baik, keluargamu baik, temanmu baik, kemudian apa? Tetanggamu baik. Nah, sing penting iku. Liyane gak perlu ono iku fulan apa? Pegatan. Enggak perlu tahu Anda. Enggak perlu tahu. Oh, fulan apa? Oh, sama gak ngerti ini. Wong iku ndek iki bar kemalingan, enggak perlu. Oh, fulan apa? Masuk penjara. Oh, enggak perlu tahu. Sampai mlebu penjara ping 100 enggak perlu tahu. Nah, gitu. Enggak perlu tahu itu semua. Wala tatalik lidzalik, jangan fudul sama itu semua, jangan fudul, pengen tahu urusan orang lain. Golek-golek, ukrek-ukrek, golek kabar. Iku jajane ora jajane wong piye ta? Kok ceritane iku cerita versi yang bener itu piye sih? Kok iso mlebu penjara iku piye? Wah, ini cerita. Bocah kae lho. Memang sapi sugih, bojone ayu. Kok iso pegatan gara-gara apa ta? Ngerumpi. Ngono. Enggak usah fudul. Apa wis urusannya dia kita kan ngono. Fa inna aktsaruha au kulluha mimma yushawwishul bal. Karena apa? Karena itu semua, karena kebanyakan atau semuanya itu dapat yushawwishul bal, dapat menggoncangkan hati. Maksudnya gimana menggoncangkan hati? Dapat hati ini ketika mendengarkan keadaan mereka itu hawanya kudu ngrasani wae. Sampeyan misale kok krungu ya kancamu barabi ya. Lagi 7 dino terus pegatan. Sampeyan krungu iku tok langsung penasaran. Kok iso ya? Langsung golek bola iku sret. Moro ning kancane. Ngerti ta, Pak? Kok lho cah kok lagi rabi 7 dino pegatan. Lah iya. Guys. Iki omongan mengandung bumbu. Dibumboni. Engko ketemu kancane sing siji takok meneh. Oh, iki versi iki. Bumbu meneh. Akhirnya apa? Bumbu dadine sego goreng. Makanya niku ada istilah begini. Manusia itu tabiatnya begini. Sampean niku bermundoh telo
iku wong liya iku tampane apa? Sampean bar masak kolak. Padahal sampean bar tuku telo, ya. Wong kono ngertine sampean masak kolak. Sebab apa? Kakean bumbu. Ngono lho. Oh iya, bar tuku telo. Oh, telone sekilo. Nah, telone piro sak-sak ngono. Wah, wis. Iki sono ketambahan sak-sak. Padahal tukune mek 2 blintir. Ngono. Barang iku piye? Iki barang iki tambah meneh. Lah yo kita ini kono mah ono bancaan niku. Apa? Aku mau diceritani cah kok tuku telo iku apa? Telo sak-sak kok. Nah, wis ana tambahan bancaan niku. Iku apa sing iki ngomong mbek kancane meneh. Kok bingi kok ono mangan-mangan kok ngono. Padahal iki wong sing kira ngundang mangan-mangan iki. Kita kok bingi ono mangan-mangan iki. Apa? Iku mau cah kok. Apa? Tuku telo sak-sak. Jarene digo bacaan. Mesti kan kok bingi ono mangan-mangan ngono-ngono. Akhirnya piye? Dong gruduk kabeh rene kabeh takok endi kolake lho. Tuku telo tapi metune kok kolak kakan bumbu. Itulah manusia kan ngono. Aja kaget. Itulah manusia. Wa yurithul humum bil humum. Kalau sudah begitu, tahu kabar dunia ini, kabar zaman ini, kalau Anda update tentang kabar zaman, itu apa? Nambahi sumpek. Nambahi stres, nambahi sumpek. Wa yadkhuluka fil itsmi wal haraj, dan bisa menggiring kamu untuk masuk ke dalam lubang dosa. Apa? Ya itu tadi ngerasani, bohong. Masuk ke dalam lubang dosa. Wa yabqa ma'aka atharuhum muddatul madidah. Kalau sudah orang masuk ke dalam lubang dosa, maka yabqa ma'ak atharuhu, akan membekas itu tadi itu dosa tadi akan membekas pada dirimu muddatul madidatin dengan jangka yang amat panjang. Angel apa? Angel ngersii. Angel ngersii. Wa rubbama tawalladat minhu syururun adidah, bisa jadi apa? akan lahir dari dosa itu syururun adidah, keburukan-keburukan yang sangat banyak kan gitu. Wa yakfi al-insana itsman wa hamman wa ghamman ma yadkhul alaihi qahran min ru'yati ahwalihim. Maka cukup bagi manusia itu sudah cukup merasakan dosa, merasakan sumpek, merasakan pusing, stres dengan apa? Dengan dosa yang sudah dia dapatkan secara terpaksa. Gelem gak gelem sampean iki nek metu ya kan. Kita keluar untuk kerja, mau ndak mau apa ndelok sampel. Ini kan gahron ini. Dipaksa sampean. Sampean nek numpak motor merem ya nabrak kan ngono. Kudu melek, barang melek dulu sampel kan ngono. Kan bingung ini. Si malakama. Kudune piye? Mosok meh merem. Sampai numpak motor. Jam mlebune jam 7. Teko omah jam 7 kurang 5, ya kan kudu banter. Bareng banter ketemu wong wedok sempolan tok kan ngono. Lah terus piye? Ameh merem, nabrak, ora merem dosa. Lah piye? Si malakama. Berarti kan kita dipaksa untuk mempunyai dosa. Lah sudah cukup awake dhewe dosane model-model ngono ae sing dipaksa-paksa ae. Jangan cari-cari dosa yang lain kan ngono. Dosane sing dipaksa-paksa. Sing ora dipaksa ya aja digoleki kan gitu. Jangan cari dosa yang lain. Makanya niku ada namanya Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus. Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus Al-Adni, anak daripada Sultanul Malak Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus. Habib Abu Bakar Al-Idrus Al-Adni itu dulu waktu masa belajarnya, waktu nyantri, itu gimana waktu nyantri, beliau jadi adat orang Tarim itu seorang anak tidak akan diizinkan untuk ngaji atau nyantri keluar Tarim kecuali dia sudah duduk dengan ulama yang ada di kota Tarim. Jadi ulama yang ada di kota Tarim harus diminta izin, harus duduk dengan ulama-ulama yang ada di kota Tarim. Kalau sudah lulus sama ulama-ulama yang ada di Tarim, baru boleh keluar kota.
belajar keluar kota baru boleh. Nah ini singkat cerita, Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus waktu itu sudah selesai duduk sama ulama-ulama yang ada di kota Tarim. Sebab dia izin sama abahnya, ketemu sama abahnya, Habib Abu Bakar bilang, "Abah, anakmu ini sekarang sudah lulus, sudah selesai belajar sama orang-orang alim yang ada di kota Tarim. Dan sekarang anakmu ini minta izin, apa? Minta izin agar supaya diizinkan belajar di luar kota Tarim. Maka gimana? Habib Abdullah Al-Idrus beliau menjawab, ayahnya menjawab, baik, saya akan izinkan kamu untuk belajar di luar kota Tarim, tapi dengan satu syarat. Kalau kamu lulus dengan syarat saya ini, saya izinkan kamu belajar keluar kota Tarim. Tapi kalau syarat ini, ujian ini, kamu gagal, maka kamu tidak boleh keluar daripada kota Tarim, yakni harus duduk di kota. Baik, apa itu? Besok saya kasih waktu 1 hari. Tujuannya apa? Saya kasih waktu 1 hari. Tolong bawa pulang, hadapkan kepada saya makhluk yang lebih hina daripada dirimu. Makhluk yang lebih hina daripada dirimu. Wah, ini perkara gampang. Ujiannya kayak gini tok, gampang. Mungkin iso. Wong Timor iso terima ning ngene. Akhirnya berangkat. Besok paginya setelah sholat subuh, setelah duha, jalan keluar. Di luar itu jalan yang dituju pertama adalah pasar. Sebab apa? Oh, pasar ini kan tempatnya maksiat ini. Mana yang dituju pertama adalah pasar. Sampai di pasar dilihat ada orang-orang yang masih tidur, yang mana mereka tidak melaksanakan sholat subuh. Dia mengatakan apa? Oh, ini orang tidak sholat subuh. Saya tadi sholat subuh, ini orang tidak sholat subuh. Berarti saya lebih baik daripada dirinya. Dia orang yang bermaksiat kepada Allah, sedangkan saya orang yang menjalankan perintah Allah. Saya lebih baik daripada orang itu. Akhirnya gimana? Ini orang yang tidur mau dibangunkan, mau diajak pulang. Ketika mau membangunkan orang yang tidur ini, mikir lagi. Ini sekarang dia memang benar ahli maksiat, tinggal sholat. Benar dia tinggal sholat. Tapi nanti kalau mau apa, ketika dia itu mendekati sakaratul maut atau mendekati wafat, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak punya dosa. Nah, kalau dia tidak punya dosa, meninggal berarti apa? Meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Nah, kalau saya, iya, kalau dosa saya diampuni. Nah, kalau enggak, dia lebih baik daripada saya. Akhirnya beripun? Enggak jadi. Enggak jadi dibawa. Ini orang yang tadi meninggal sholat enggak jadi dibawa. Jelas ini padahal tariku sholat. Jalan lagi. Jalan. Kemudian gimana? Pas jalan ketemu perempuan, ya maaf, perempuan yang gak beres, atau nek cara kasare niku ya ketemu pelacur. Wah, ini pelacur sudah maksiat, dosa besar, zina, tempatnya apa? Hukumannya harus dicambuk kalau memang dia itu belum berkeluarga. Kalau dia sudah berkeluarga harus dirajam sampai mati. Ya, saya lebih baik daripada dia. Saya tidak pernah berbuat zina, sedangkan dia adalah seorang pezina.
Gimana? Setelah mau didatangi orang itu, mikir lagi. Mikir kayak tadi. Ayo, dek saiki zina. Kok nek ujuk-ujuk emeh mati, wong iku tobat. Tobatnya diketompo. Berarti dosanya diampuni oleh Allah. Amal baik, amal soleh ada, dosa tidak ada. Lah saya belum tahu ini. Saya ini belum tahu dosa saya diampuni atau enggak. Akhirnya apa? Enggak jadi lagi. Waduh, ini sudah siang menjelang sore. Akhirnya golek muter maneh. Makhluk apa meneh yo? Makhluknya Gusti Allah sing di meneh yo. Muter akhirnya putus asa. Putus asa. Akhirnya gimana? Sudahlah, enggak ada. Dia jalan pulang. Abu Bakar bin Abdullah terus jalan pulang. Jalan pulang di tengah-tengah perjalanan di tempat sampah itu ketemu sama bangkai anjing. Bangkai anjing. Uripe wae munggol adoh. Anjing itu loh. Hidupnya saja munggol adoh. Lah piye nek wis dadi batang. Ngono wae tambah meneh. Munggol adohe ping 2. Kuadrat nek ora trimo merokap, kuadrat. Akhirnya gimana? Nah sudah ini berarti makhluk yang lebih hina daripada saya, sudah jelas. Hidupnya saja apa mughalladhah, apalagi matinya kan gitu. Nah, sudah, akhirnya apa? Cari tali, diikat, diseret. Seret. Mau dibawa pulang, mau ditunjukkan sama abahnya bahwasannya saya sudah mendapatkan makhluk yang lebih hina daripada diri saya. Ketika sudah diikat, sudah diseret, kepikiran lagi. Lah iya. Kiasu iki. Nek wis bare dihisab. Iku apa? Jadi tanah. Gak ono ceritane asu iku mlebu neraka ora ono. Ya ora ono judule asu mlebu surga. Ndak ada hewan itu jadi masuk surga, masuk neraka ndak ada. Jadi tanah. Sedangkan saya itu masih dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya masuk surga, berarti saya benar lebih mulia daripada bangkai anjing ini. Tapi setelah dihisab kok ternyata saya ini masuk ke dalam neraka, maka apa? Lah mending jadi anjing daripada harus masuk neraka. Kan ngono. Mending jadi asu ra mlebu neraka. Dadi lemah. Kalau saya bisa memilih mending jadi anjing atau masuk neraka, ya mending jadi anjing, enggak masuk neraka. Gimana? 50-50. 50-50. Akhirnya pripun? Saya tidak bisa membuktikan kalau bangkai anjing ini lebih hina daripada saya. Akhirnya apa? Bangkai anjing itu dilepas. Akhirnya pulang tangan kosong ketemu sama abahnya. Ditanya, wahai anakku, mana tugasnya? Berhasil enggak? Ketemu enggak? Akhirnya dia Abu Bakar terus menjawab, Abah, setelah saya cari dan setelah saya teliti, tidak ada makhluk yang paling hina di atas muka bumi ini kecuali anakmu sendiri. Tidak ada makhluk yang paling hina di atas muka bumi ini kecuali anakmu sendiri. Apa kata Habib Abdullah? Kalau gitu kamu sekarang lulus. Kalau begitu kamu sekarang lulus. Nah seperti ini loh. Apa? Orang-orang yang mereka punya hati itu bersih. Hatinya tidak fudul sama urusan orang lain. Hatinya itu apa? Tidak menjustis orang lain. Hatinya itu tidak ada benci sama orang lain. Mereka hatinya itu senantiasa rahmat kepada hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Hati mereka itu senantiasa mendoakan orang-orang untuk apa? Mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah hatinya para aulia.
Nah makanya itu apa? Nah aulia itu apa? Bisa begitu sebab apa? Karena mereka punya amalan. Amalannya apa? Uzlah. Nggak banyak kumpul orang. Kalau kumpul sama orang, kumpulnya yang baik. Kumpul sama orang ya kumpulnya yang bagus. Yang bisa meningkatkan iman, yang bisa meningkatkan ilmu, yang bisa memberikan semangat untuk istiqomah, untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa istiqomah, orang-orang yang senantiasa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang senantiasa diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadza min rahmatikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.